Halo teman-teman semua, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai earning per share atau yang sering disingkat dengan EPS, yang dimana EPS ini merupakan salah satu indikator yang penting dalam analisis fundamental yang sering digunakan oleh para investor dalam memilih saham. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih earning per share atau EPS itu? Jadi, earning per share atau EPS menurut Danmaji dan Handy M merupakan rasio yang menunjukkan beberapa keuntungan atau laba yang diperoleh investor atau pemegang saham per sahamnya. Nah, bagi para investor, informasi EPS merupakan informasi yang dianggap paling mendasar dan juga berguna karena bisa menggambarkan prospek earning perusahaan di masa depan. Maksud dari menggambarkan prospek earning perusahaan di masa depan yaitu apakah perusahaan mencatat nilai laba per saham negatif atau positif. Jika dia negatif, berarti perusahaan tersebut rugi. Dan sedangkan jika dia positif, maka tentu saja perusahaan tersebut akan untung dan ditandai dengan perolehan laba bersih per saham yang baik. Selain itu, EPS juga diartikan sebagai rasio finansial jumlah keuntungan bersih pada setiap lembar saham. Keuntungan tersebut digunakan oleh pemimpin perusahaan untuk menentukan nominal dividen yang dibagikan kepada investor. Nah, besarnya EPS di sebuah perusahaan bergantung pada pendapatan. Jika perusahaan mampu memperoleh pendapatan berlimpah, nilai EPS cenderung tinggi. Karena itu, perusahaan kecil pun memiliki peluang untuk menaikkan nilai EPS. Earning per share atau EPS itu memiliki keunggulan dan juga kelemahan loh teman-teman. Yang dimana keunggulan EPS itu yang pertama dapat digunakan untuk menghitung PER atau Price Earning Ratio yang menggambarkan harga saham sebuah perusahaan. Yang kedua, membantu investor dalam membuat keputusan investasi. Yang ketiga, sebagai tolok ukur profitabilitas perusahaan. Dan kelemahan dari earning per share atau EPS ini yaitu hanya melihat laba bersih saja sebagai variabel yang diperhitungkan. Berikutnya saya akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang membuat nilai dari earning per share atau EPS ini naik. Nah, yang pertama itu jumlah lembar saham biasa yang beredar itu turun, tetapi keuntungan bersihnya itu naik. Yang kedua, jumlah lembar saham biasa yang beredar itu tetap dan keuntungan bersihnya pun naik. Yang ketiga, jumlah lembar saham biasa yang beredar turun, tetapi keuntungan bersihnya tetap. Lalu ada presentasi penurunan keuntungan bersih lebih kecil daripada jumlah lembar saham biasa yang beredar. Dan yang terakhir, peningkatan jumlah lembar saham yang diedar ke publik lebih kecil daripada kenaikan dari laba bersih. Namun teman-teman, dalam kondisi tertentu, nilai EPS atau earning per share ini dapat menurun loh. Berikut ini beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, jumlah lembar saham biasa yang beredar itu tetap, tetapi keuntungan bersihnya itu turun. Yang kedua, jumlah lembar saham biasa yang beredar itu naik, dan keuntungan bersihnya pun tetap. Yang ketiga, jumlah lembar saham biasa yang beredar itu naik, tetapi keuntungan bersihnya itu turun. Yang keempat, persentase kenaikan keuntungan bersih itu lebih kecil daripada jumlah lembar saham biasa yang beredar. Dan yang kelima, persentase penurunan jumlah lembar saham yang biasa beredar lebih kecil daripada keuntungan bersih. Teman-teman, ternyata earning per share atau EPS ini terdiri dari beberapa jenis loh. Jenis yang pertama, yaitu trailing EPS. Parameter trailing EPS adalah angka pada 4 kuartal sebelumnya. Dengan menggunakan angka tersebut, kita dapat mendapatkan perhitungan yang real, bukan perkiraan. Biasanya, investor juga melihat angka forward atau current EPS sebagai perbandingan. Yang kedua adalah current EPS. Current EPS menggunakan angka pada 4 kuartal pada tahun sekarang dan masa mendatang. Sebagian angka juga kerap diambil dari periode yang telah berlalu.
Lalu yang terakhir adalah forward EPS. Forward EPS merupakan perhitungan yang menggunakan angka proyeksi pada 4 kuartal di masa depan. Walaupun sekedar proyeksi, banyak investor yang tertarik. Pasalnya, investor ingin mengetahui potensi pendapatan dari perusahaan tempatnya berinvestasi. Sekarang kita masuk pada rumus yang akan kita gunakan pada saat menghitung earning per share atau EPS. Jadi, rumus menghitung EPS yaitu EPS sama dengan laba bersih yang merupakan nilai keuntungan atau kelebihan pendapatan dari aktivitas perdagangan dalam suatu periode tertentu, dibahagi dengan jumlah saham yang beredar yang merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh semua pemegang saham. Setelah mengetahui rumus dalam mencari EPS, sekarang mari kita coba untuk menyelesaikan contoh kasus yang pertama. Di sini saya menggunakan perusahaan perfilman Indonesia yaitu MD Pictures Tbk yang merupakan perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode sahamnya adalah film. Untuk komponen yang diperlukan dalam menghitung EPS perusahaan ini, saya mengambil data dari Indonesia Stock Exchange atau IDX untuk jumlah lembar saham yang beredar dan pada aplikasi POMS ID dari perusahaan Philips Sekuritas Indonesia untuk melihat lebih gampang laba bersih yang diperoleh perusahaan saat itu. Nah, dan di sini laba bersih perusahaan film pada tahun 2021 sebesar 21,94 miliar dan jumlah lembar saham yang beredar adalah 9,511 miliar. Jadi, berapakah earning per share dari perusahaan ini? Masuk ke penyelesaian contoh kasus yang pertama ini. Di sini sudah terdapat rumus EPS yang dimana EPS sama dengan laba bersih per jumlah lembar saham yang beredar. Nah, kita masukkan laba bersih dan jumlah lembar saham yang beredar pada soal tadi, tetapi kali ini lebih lengkap nominalnya. Ini EPS sama dengan 21 miliar 942 juta 310.087 rupiah yang merupakan laba bersihnya, dibahagi dengan 9 miliar 511 juta 217.000 yang dimana ini merupakan jumlah saham yang beredar. Jadi hasil EPS dari saham film sebesar 2,31 rupiah. Agar teman-teman lebih paham lagi dan lebih terlatih lagi dalam mencari EPS, mari kita kerjakan contoh kasus yang kedua ini. Di mana di contoh kasus yang kedua, saya menggunakan data dari perusahaan yang bergerak di bidang transportasi taksi, yakni PT Bluebird Tbk dengan kode saham yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia yakni BIRD. Nah, di sini pada tahun 2021 laba bersih dari perusahaan Bluebird adalah min 66,192 miliar dan jumlah lembar saham yang beredar yakni 2,502 miliar. Jadi berapakah earning per share dari perusahaan ini? Langsung ke penyelesaiannya dengan mengikuti rumus di atas, di mana EPS sama dengan laba bersih per jumlah lembar saham yang beredar. Kita masukkan data yang tadi, EPS sama dengan min 66,192 miliar yang merupakan laba bersih dibahagi dengan 2,502 miliar yang merupakan jumlah lembar saham yang beredar. Jadi, hasil dari EPS perusahaan ini sebesar min 26,45 rupiah. Di sini sudah langsung terlihat bahwa PT Bluebird Tbk atau BIRD ini sedang mengalami kerugian dalam sahamnya. Dari dua contoh kasus tadi, kita sudah mendapatkan dua hasil EPS yang berbeda, di mana pada tahun 2021 PT MD Pictures Tbk
EPS-nya adalah 2,31, sedangkan PT Bluebird Tbk EPS-nya adalah minus 26,45. Karena untung dan rugi suatu perusahaan ini tercermin dalam EPS, maka dapat dilihat kalau perusahaan MD Pictures pada tahun 2021 mengalami keuntungan yang dimana nilai EPS-nya itu positif. Jadi dapat dikatakan perusahaan ini lebih berhasil dalam meningkatkan taraf kemakmuran investor dan perusahaannya dibandingkan dengan PT Bluebird Tbk yang mengalami kerugian karena hasil EPS-nya itu negatif. Tetapi jangan lupa, earning per share atau EPS ini dapat berubah, bisa naik, bahkan bisa turun karena adanya faktor-faktor penyebab yang sudah kita bahas sebelumnya. Bisa saja di masa yang akan datang saham BIRD dari PT Bluebird Tbk yang dalam contoh kasusnya mengalami kerugian karena tercatat laba bersih per sahamnya itu negatif, bisa berubah menjadi positif. Begitupun sebaliknya dengan saham film milik PT MD Pictures Tbk. Demikianlah video kali ini mengenai earning per share atau EPS. Saya harap video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe video dan channel ini. Dan sampai jumpa di video lainnya. Sampai jumpa!